Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Nah, ini Kak Sari sudah sampai di halaman 75 yang bagian B, soal uraian ya, Dek ya. Untuk bagian A-nya, soal pilihan ganda sudah pernah Kak Sari bahas di video yang lain. Dicek aja ya. Oke, yuk kita mulai. Oh iya, ada baiknya sebelum mulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 1. Tentukan hasil dari ada 4 soal ini A, B, C, D. Yang A dulu 2/5 kali 15/6. Langsung aja caranya gini untuk perkalian pecahan ya. Satu yang A 2/5 kali 15/6. Nah ini gini dek, pembilang boleh dibagi dengan penyebut walaupun dia bukan pernya. Gini, 15 itu boleh dibagi 5. 15 dibagi 5 adalah 3. Nah, kemudian 2 boleh disederhanakan dengan 6. 2 dan 6 itu sama-sama bisa dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Gini kan? Terus di sini 3-nya bisa dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. Nah, berarti jawabannya tinggal 1 dikali 1. 1 dikali 1 adalah 1. Gitu. Kita pindahkan ya. Jawabannya sama dengan 1. Lanjut yang B. 1/2 kali 3/4. Nah, ini caranya. Yang 1/2-nya ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Yuk, caranya 2 kali 1 adalah 2, terus ditambah 1, 3. Pernya tetap 2, jadi gini, 3/2 dikali 3/4. Ada yang bisa dicoret nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh langsung atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 3, 9. 2 dikali 4, 8. Nah, 9/8 ini masih bisa dijadikan pecahan campuran. 9 dibagi 8 itu caranya gini. Tulis dulu per 8. Terus kita mikir, 9 dibagi 8 itu adalah 1. Nah, 8 dikali 1 kan 8. Agar jadi 9, sisanya berapa? 1 juga. Jadi, 9/8 itu 1/8. Gini ya. Kalian di SD sudah sering ya latihan soal merubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Nah, sekarang skillnya digunakan lagi di SMP ternyata. Kita pindah ya. 1/8. Lanjut yang C. 2/3 kali 6/8 kali 16/32. Yuk, Sari catat dulu ya. Oke, agar memudahkan menghitungnya dek, ini banyak yang bisa disederhanakan loh. Misalnya ini, 16 sama 32, itu bisa sama-sama dibagi 16. 16 dibagi 16 1, 32 dibagi 16 adalah 2. Terus mana lagi? Yang ini, 2 dibagi 2, habis alias 1. Mana lagi dek? 6 dibagi 3, 6 bagi 3 adalah 2. Oke, berarti udah. Yang atas ini habis. Terus ada angka 2, ada angka 1. Berarti 2 kali 1 aja. 2 per. Yang bawah hanya ada angka 8. Tulis 8. Nah, ini 2/8. Bisa kita sederhanakan sekali lagi ya. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1. 8 bagi 2 4. Ini dia jawabannya. 1/4. Lanjut yang D, 1/2 kali 2, 2/3 kali 3, 3/4. Caranya ini semua kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ini sudah Kak Sari catat ya soalnya ya. Yuk kita rubah ini dulu. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Pernya tetap 2. Terus ini 3 kali 2 6, tambah 2 8. Pernya ngikut di sini 3. Oke. 4 kali 3 12, tambah 3 15/4. Nah, sekarang boleh disederhanakan dulu atau dibagi dulu antara pembilang sama penyebut yang bisa dibagi. 3 dibagi 3 1.
Terus 8 dibagi 4, 2, ya kan? Nah, ini 2 sama 2 boleh dicoret gitu. Tersisalah satu angka saja, 15. Ya udah, berarti hasilnya 15. Mudah ya? Mudah. Kita pindahkan 15. Sip, halaman 75 nomor 1 sudah selesai. Kita lanjutkan di halaman 76 nomor 2-nya. Nah, ini deh nomor 2-nya. Tentukan hasil dari, ada 4 soal juga ya, dari A sampai D. Nah, ini mulai pembagian pecahan. Yuk, yang A dulu, 2/7 bagi 4/5. Kak Sari bantu cara menyelesaikan pembagian pecahan. Gini, langkah pertama, tulis dulu aja soalnya. 2/7 bagi 4/5 sama dengan gitu ya. Nah, pembagian ini kita rubah menjadi perkalian. Syaratnya pecahan yang belakang ini harus dibalik. Tadinya 4/5 menjadi 5/4 gitu. Nah, pecahan yang depannya nggak boleh diapa-apain, biarin aja 2/7. Ya, nah sekarang karena sudah perkalian, boleh seperti soal nomor 1 tadi, disederhanakan dulu, coret-coret dulu. Atau kalau mau langsung dihitung baru nanti disederhanakan juga boleh. Tetapi Kak Sari sarankan disederhanakan dulu. Ini 2 sama 4 sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Nah sekarang atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 5 adalah 5. Per 7 dikali 2 adalah 14. Gini jawabannya ya. 5/14 kita salin. Yes. Sekarang yang B. 10/9 bagi 1, 2/3. Karena ini pembagian dan ini ada pecahan campuran, kita rubah dulu juga ya pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Terus nanti pembagiannya dirubah ke bentuk perkalian kayak gini. Ini sudah Kak Sari catat dulu soalnya. 10/9 bagi 1, 2/3. 10/9-nya ditulis. Ini masih pembagian dulu. Nah, kita fokus merubah ke pecahan biasa dulu ya. 3 kali 1, 3. Tambah 2, 5. 5 per berapa? Per 3. Nah, sekarang sudah sama-sama pecahan biasa, tapi ini masih pembagian. Dirubah menjadi perkalian. Syaratnya 5/3-nya menjadi 3/5. Oke, 10/9-nya nggak boleh dirubah, tetap gini. Sama dengan, yuk coret-coret dulu ya, 10 dibagi 5, 2 letakkan di atas. Sekarang 3 sama 9 bisa disederhanakan. 3 dibagi 3, 1, 9 dibagi 3, 3. Nah, hasilnya adalah 2 kali 1, 2 per yang bawahnya 3. 2/3. Yes, kita pindahkan yang B, jawabannya 2/3. Lanjut yang C. 2/25 bagi 6/10 bagi 5/9. Nah, ini pembagian dan pembagian kita rubah ke dalam bentuk perkaliannya. Caranya begini. Nah, setelah kita catat ulang soalnya, yang dirubah itu ini, baginya menjadi kali. Syaratnya 5/9-nya jadi 9/5, 6/10-nya jadi 10/6, yang 2/25 tidak boleh diapa-apakan, alias tetap. Seperti ini, Dek. Terus kita coret-coret yuk. Mau coret-coret yang mana nih? Ini ya, 10 dibagi 5. 2, ya kan? Terus mana lagi? 2 disederhanakan sama 6. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Oke. Nih, 9 dibagi 3. 3. Nah, terus ada lagi, udah ya. Yang di atas ini nih, kalau Kak Sari tulis ulang nih tetap 2/25 dikali, ini tinggal angka 1 dikali, ini tinggal angka 3 aja. Jadi hasilnya ya 2 kali 1 kali 3, 6/25 gitu ya. Yuk kita pindahkan 6/25. Yes. Yang D,
1/2 bagi 2, 2/3 bagi 3, 3/4. Ini pembagian nanti kita rubah menjadi perkalian, tetapi semuanya ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Yuk bareng-bareng ya. Ini dia soalnya sudah Kak Sari catat. Rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 2 kali 1 2 tambah 1 3, pernya tetap 2 dibagi 3 kali 2 6 ditambah 2 8/3 dibagi lagi 4 kali 3 12 tambah 3 15/4. Nah sekarang bagi sama baginya kita rubah menjadi kali. 15/4-nya jadi 4/15, 8/3-nya jadi 3/8, 3/2-nya di sini harus tetap 3/2. Oke, sekarang coret-coret. Nih Kak Sari paling suka coret-coret. Yang mana ya? Ini dulu deh, 4 dibagi 2, 2. Oke, ada lagi? Ada dong nih. 2 sama 8 disederhanakan. 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 4. Oke. Terus 3 sama 15 disederhanakan ya, Dek. 3 dibagi 3 1, 15 dibagi 3 5. Sudah ya? Oke, sekarang yang di sini semuanya tinggal angka 3 kali 1 kali 1. Berapa? Ya 3. Yang bawah tersisa angka 4 kali 5. 4 kali 5 20. Ini dia jawabannya ya, 3/20. Nah untuk coret-coretnya kalian hati-hati ya, menuliskannya sebisa mungkin rapi, asal kalian tidak bingung sendiri gitu aja. Nah ikutin langkah-langkahnya Kak Sari tadi sudah benar, terus ditambah latihan soal yang banyak, nanti makin mahir ya. Yuk kita pindahkan dulu jawabannya D, 3/20. Yes. Hihihi. Kita berlanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 dulu ya. Tentukan hasil dari, nih hanya ada 2 soal A dan B. Yang pertama, yang A, 1/3 kali 4/5 bagi 16/9. Caranya gimana? Yang perkalian ini sudah, biarkan. Nah, yang pembagian ini harus kita rubah menjadi perkalian. Nah, nanti syaratnya 16/9-nya ini dirubah deh menjadi 9/16. Kak Sari tuliskan. Nah, ini dia. Oke, sudah Kak Sari catat ya. Terus gini caranya, pembagiannya ini rubah menjadi kali. 16/9-nya menjadi 9/16. Kalau yang lain sih tetap, karena kan sudah perkalian. Gini deh. Nah, terus kita coret-coret ya. 9 dibagi 3. 3. 4 sama 16 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1, 16 dibagi 4 4. Berarti yang atas 1 kali 1 kali 3. 3. Yang bawah 5 kali 4 aja. 20. 3/20 untuk yang A. Kita pindahkan. Nah, sekarang yang B. 2/3 bagi 4/9 kali 1, 6/9. Ini harus dirubah ke dalam pecahan biasa, ini juga pecahan biasa. Nah, ini soalnya, yuk kita rubah ya. 3 kali 2, 6, tambah 2, 8. Pernya tetap 3. Bagi 4/9 kali, ini 9 kali 1, 9, tambah 6, 15. Pernya, nah gini. Terus yang dirubah adalah yang pembagiannya aja menjadi perkalian. Tapi 4/9-nya jadi 9/4. Yang lainnya tetap karena ini sudah perkalian. Apalagi yang 8/3 karena dia paling depan tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dirubah ya, tetap. Yuk sekarang coret-coret ya Dek. 8 dibagi 4 2. Terus 9 dibagi 9 1. Habis ya. 1 itu boleh dicoret, boleh ditulis, boleh enggak. Kak Sari pilih enggak aja. 15 dibagi 3 5. Oke. Berarti yang atas tinggal 2 kali 5. Yang bawah enggak ada angka lagi. Berarti ya udah 2 kali 5 aja 10. Ini dia jawabannya. Yang B sama dengan 10. Yes, lanjut ke soal nomor 4. Ada A sampai D soalnya. Oke. Yang 4A dulu ya.
1/3 tambah 27/25 bagi 9/5. Nah, ada tambah, ada bagi. Yang harus didahulukan adalah bagi. Jadi ini kalau ditambah kurung menjadi gini, Dek. Nah, mereka ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Caranya begini, kita tulis ulang dulu ya. Untuk yang nomor 4A, 1/3 tambah dalam kurung 27/25 bagi 9/5 gini. Yuk, sama dengan 1/3 tambah ini dulu kita kerjakan. Pembagiannya menjadi perkalian ya, Dek. Terus 9/5 nya jadi 5/9. 27/25 nya tetap. Nah, gini. Sama dengan 1/3 tambah, yuk, 27 dibagi 9, 3. 5 sama 25 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 25 bagi 5, 5. Berarti yang atas tinggal 3 kali 1, 3. Yang bawah hanya angka 5. Gini. Nah, sekarang 1/3 tambah 3/5. Kita cari KPK dari 3 dan 5. KPK-nya adalah 15. Bisa kan cara mencari KPK? Bisa ya. Nanti kalau ada yang belum bisa, boleh tanya di kolom komentar atau boleh diskusi lebih jauh lagi nanti di grup belajarnya Kak Sari ya. Nanti terakhir Kak Sari kasih tahu cara daftar ke grupnya Kak Sari. Oke, KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Terus 3 jadi 15 itu kan dikali 5. Berarti atas juga harus dikali 5. 1 kali 5 ya 5. Sekarang yang ini 5 jadi 15 itu kan harus dikali 3. Berarti atasnya juga dikali 3. 3 kali 3 9. Nah, hasil akhirnya sekarang per 15 tambah per 15 ya per 15. 5 tambah 9, 14. Ini dia 14/15 untuk nomor 4A. Kita pindahkan sama dengan 14/15. Yes, lanjut ke soal yang B. 2/3 kali dalam kurung 1/2 tambah 4/5. Nah, karena ini pertambahannya di dalam kurung, mereka harus dihitung tersendiri ya. Nanti hasilnya berapa baru ini dikalikan dengan hasilnya ini tadi. Yuk, langsung Kak Sari bantu menuliskannya ya. Nomor 4B. Catat dulu soalnya. 1/2 tambah 4/5 gini kan. Nah, sama dengan, yuk 2/3 nya tulis ulang dulu dikali. Nah, ini kita hitung dulu deh. 1/2 jadikan pecahan biasa dulu, atau nggak usah jadiin pecahan biasa deh karena ini pertambahan. Jadi gini caranya, 1 ditambah ini pecahannya 1/2 ditambah lagi 4/5. Gini lebih mudah nanti. Sama dengan yuk 2/3 dikali, ini kita hitung dulu ya, 1 ditambah ini 1/2 tambah 4/5. 2 dan 5 kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 5 adalah 10. 2 jadi 10 itu dikali 5. Berarti atasnya juga harus dikali 5. 1 kali 5. Oke. 5 jadi 10 itu dikali 2. Berarti atasnya juga harus dikali 2. 4 kali 2. Gini. Nah, lagi sama dengan 2/3 dikali dalam kurung 1 ditambah ini dek per 10 tambah per 10 ya per 10. 5 tambah 8 13. Oke, masih bisa disederhanakan lagi yang 13/10 nya. 2/3 nya tulis dulu. 1 ditambah yuk 13/10 jadikan pecahan campuran. Bentuk sederhananya dalam pecahan campuran ya. 13/10 itu 10 kali berapa yang mendekati 13 ya, 10 kali 1 ya. 10 kali 1 kan 10, masih ada sisa 3 gini. Oke. Nah, sekarang ini bilangan bulat, di sini juga bilangan bulat boleh disatukan. 1 tambah 1 2 ya. Ini tulis dulu. 1 tambah 1 adalah 2, terus 3/10 nya ngikut gini dek.
Oke. Nah, sekarang sudah nggak pakai kurung ya. Soal kita menjadi 2/3 kali 2/3/10 sama dengan, nah untuk mengerjakan perkalian gini dikembalikan lagi ke bentuk pecahan biasanya. 3 kali 2 6 tambah 2 8/3 kali 10 kali 2 20 tambah 3 23/10 gini dek. Terus mana yang bisa disederhanakan? Ini 8 sama 10 ya, sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Berarti hasilnya adalah yang atas 4 kali 23 berapa itu ya? 92 per ini 3 kali 5 15. Haha, kertasnya Kak Sari udah sampai di ujung. Nah, terakhir banget 92/15 ini bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran lagi. Kalian nulis sama dengannya jangan di samping kanannya ya, ke bawah gini lagi ya. Ini karena kertasnya Kak Sari nggak cukup. Oke, 92/15. Nah, 15 dikali berapa yang mendekati 92? Ya 15 dikali 6. Kan 15 dikali 6 itu 90, sudah paling mendekati. Terus ke 92 berarti masih ada sisa 2. Gini. Jadi jawaban akhirnya X adalah 6 2/15. Caranya panjang. Ditulis ulang dulu ya. Terus dikerjakan sekali lagi tanpa melihat video. Coba nanti agak kesulitannya di bagian yang mana. Terus kalau kesulitan di play lagi videonya, gitu cara belajarnya ya dek ya. Jadi nanti kalian akan terasa kesulitannya atau memang sudah lancar ketika mengerjakan sendiri. Jangan hanya disalin aja, nanti pas ujian gak bisa ya, karena kan kalau ujian nanti angkanya pasti diganti sama gurunya, gitu caranya. Jadi kalau nonton video di YouTube itu sambil belajar mandiri juga, di pause, di play, di pause, di play gitu ya. Oke, Kak Sari pindahkan dulu jawabannya. 6 2/15. Nah, terus selain mengerjakan dari buku paket ini, Dek, kalau mau lebih lancar bermatematikanya ya, banyakin latihan soal. Nah, latihan soal sumbernya bisa macam-macam. Bisa dari LKS, bisa dari PR yang dikasih guru, itu semuanya dikerjakan. Jadi nanti pas mau ujian harian, ulangan harian atau PTS atau PAS, kalian udah siap banget gitu ya. Oke, yuk kita lanjut dulu nomor 4 yang C. 1/2 kali 1/3 tambah 2/9 bagi 10/6. Nah, ini ada kali, tambah, dan bagi. Caranya harus dikurung-kurung dulu deh ini. Yang perkaliannya, nah kita kurung gini. Kemudian yang pembagiannya juga dikurung. Nanti kalau yang depan ini sudah ketemu hasilnya, baru ditambah dengan hasil yang belakang di sini. Memang kayak gitu ya. Jadi perkalian harus dikerjakan tersendiri dulu, pembagian harus dikerjakan tersendiri. Baru nanti hasilnya berapa ditambahkan ya. Yuk Kak Sari catat dulu. Nah, ini soalnya udah Kak Sari salin ya, sudah ada kurungnya. Terus kita kerjakan satu persatu. Yang perkalian dulu. 1/2 dikali, ini diganti menjadi pecahan biasa. 3 kali 1 3 tambah 1 4/3. Oke. Dan di sini 2/9. Nah, ini kan pembagian, kita rubah jadi perkalian. Syaratnya 10/6-nya menjadi 6/10. Oke. Sama dengan ini, yuk perkalian kita coret-coret dulu ya. 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti ini 1 kali 2, 2 per bawahnya hanya ada angka 3. Berarti 3. 2/3. Ditambah yang ini coret-coret lagi ya dek ya. 2 sama 10 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 ya. 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Oke. 6 dan 9 bisa kita bagi 3. 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Berarti yang atas 1 kali 2 2 per yang bawahnya 3 kali 5 15. Nah, sekarang kita sudah punya
pecahan, 2 buah pecahan terus ditambah. Ya udah, kita cari dulu KPK dari 3 dan 15. KPK dari 3 dan 15 adalah 15. 3 jadi 15 itu dikali 5, berarti 2 juga harus dikali 5, 10. 15 jadi 15 itu tetap, berarti yang atas juga tetap. Gini. Sekarang per 15 tambah per 15, hasilnya ya per 15. 10 tambah 2, 12 gini. Nah, paling cantik 12 per 15 ini harus kita sederhanakan sekali lagi ya, Dek. Sama-sama dibagi 3. 12 dibagi 3, 4. 15 dibagi 3, 5. Ini dia. Hihi, panjang juga, tapi relatif mudah. Asal tahu langkah-langkahnya ya. Kita pindahkan nomor 4C, 4 per 5 jawabannya. Yes. Nomor D, bagian D. 1, 2 per 3 bagi 2, 1 per 2 dikurangi 3 per 5 kali 1, 2 per 7. Nah, ini ada pembagian, pengurangan, perkalian. Caranya mirip kayak bagian C tadi. Dikurung-kurung dulu, Dek. Nah, pembagian sama perkaliannya harus dipisahkan. Nanti baru hasilnya berapa dikurangi gitu ya. Supaya jelas Kak Sari catatkan ya. Nah, jadinya seperti ini loh ya. Jadi pembagiannya sudah dikurung tersendiri, perkaliannya juga dikurung tersendiri. Yuk kita kerjakan dulu untuk yang pembagian. Caranya, kita rubah dulu ke pecahan biasa. 3 kali 1, 3, tambah 2, 5 per 3. Bagi 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Pernya 2. Ini kurangi. Sekarang 3 per 5-nya tulis, dikali, yuk 7 kali 1, 7, tambah 2, 9 per 7. Oke, nah di sini ada pembagian, Dek, berarti kita rubah menjadi perkalian. 5 per 3-nya tetap, dikali 5 per 2-nya menjadi 2 per 5. Gini ya, dikurangi, ini tetap dulu, 3 per 5 kali 9 per 7. Oke, sama dengan nih, 5 sama 5 boleh dicoret. Berarti tinggal 2 per 3. Dikurangi. Ini ada yang bisa dicoret enggak ya? Enggak ada ya. Ya udah, berarti langsung atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 9, 27. 5 kali 7, 35. Oke, sama dengan, nah 2 per 3 kurangi 27 per 35. Cari KPK-nya antara 3 dan 35. KPK 3 dan 35 adalah 105, Dek. Jadi KPK-nya 105. Oke, 3 jadi 105 itu dikali 35. Berarti 2 juga dikali 35. 2 dikali 35 adalah 70. 35 jadi 105 itu dikali 3, berarti 27 juga harus dikali 3. 27 dikali 3 adalah 81. Nah, minus ya ini berarti ya. Kalau gini cara ngitungnya minus kan ya, 70 dikurangi 81 itu nanti negatif. Oke, yang ini dulu, per 105 kurangi per 105, ya per 105. Terus 70 dikurangi 81 itu negatif. Negatif berapa, Dek? Nah, caranya ngitungnya gini, 81 aja dikurangi 70 ya. 1 dikurangi 01, 8 dikurangi 7, 1. Berarti negatif 11. Ini dia jawabannya. Nggak apa-apa negatif. Mulai SMP sudah mulai belajar pecahan yang hasilnya negatif juga. Oke. Negatif 11 per 105. Kita pindahkan. Nulisnya boleh gini ya, negatifnya di luar gitu. Negatif terus 11 per 105. Oke. Sip, lanjut ke soal nomor 5.
Oke, di video kali ini nanti Kak Sari bahasnya sampai nomor 6 dulu ya, Dek, sampai halaman 76 aja. Halaman 77 dan berikutnya nanti Kak Sari bahas di video yang lain, biar nggak kepanjangan durasinya. Kasihan kuotanya kalian kalau kebanyakan, ya nggak? Ya, nomor 5. Harga suatu barang naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan adalah Rp8.000, maka harga setelah kenaikan adalah titik-titik. Untuk mencatat data soal nomor 5 ini, caranya gini aja, Dek. 8.000 itu adalah harga sebelum naik ya. Ini sebelum naik. Kalau harga sebelum naik, dia berapa persen? Kalau harga normal itu ya 100%. Gini. Kemudian di sini keterangannya harga barangnya naik 20%. Awalnya kan 100%. Kalau naik 20% itu berarti menjadi berapa persen? Ya 100 ditambah 20 ya, 120%. Nah, yang ditanya kalau 120% ini harganya berapa? Kita misalkan dengan X gitu aja. Oke, berarti kita hitung X sama dengan yang ini yang ditanya ya 120% tulis di atas per yang diketahuinya 100% kali yang diketahuinya harganya 8.000 sama dengan persen dengan persen boleh dicoret. Nah, ini 120 sama 100 ya, Dek. Yang ini aja deh, 8.000 dibagi 100 atau nolnya dibuang 2. Gini, ini berarti tinggal 120 dibagi 1 terus dikali 80. Nah, 120 dibagi 1 itu kan tetap 120. Berarti tinggal 120 kali 80 aja ya. 12 dikali 8 adalah 96, terus ada nolnya 2. Nah, berarti ini. Jadi harga setelah naiknya adalah Rp9.600. Kita pindahkan di sini ya. Rp 9.600. Sip. Yes, soal nomor 6, soal terakhir kita kali ini. Baca dulu. Pak Margono memiliki ladang salak pondoh yang sudah ditanam mulai ia berumur 15 tahun. Produksi salaknya selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun pertama, ladang tersebut menghasilkan 1 ton buah salak. Tahun kedua menghasilkan 2 ton buah. Begitu seterusnya setiap tahun. Dapatkah kalian menemukan total hasil produksi salak Pak Margono hingga tahun ke-50? Dapat dong, tenang aja Kak Sari bantu. Maksud soalnya itu begini. Jadi di tahun pertama menghasilkan 1 ton. Di tahun kedua menghasilkan 2 ton. Ini aja kalau dijumlah udah berapa? 1 tambah 2, 3 ton. Di tahun ketiga menghasilkan 3 ton. Berarti 1 tambah 2 tambah 3, 6 ton. Kalau ditulis ke samping gini, 1 ton tambah 2 ton tambah 3 ton tambah 4 ton tambah seterusnya 5 ton, 6 ton, 7 ton seterusnya sampai terakhir nanti tahun ke-50. Tahun ke-50 berarti 50 ton ya, Dek ya. Di sini Kak Sari tulis tambah katakanlah 47, 48, 49, 50. Ini kita disuruh hitung. Titik-titik ini maksudnya apa? Maksudnya meneruskan polanya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Tapi kita nggak usah nulis kayak gitu lengkap. Nanti malah nggak cukup bukunya. Pakai tambah titik-titik-titik tambah gitu udah bener. Ini cara menulis soal seperti ini ya, Dek ya. Terus sekarang cara ngitungnya gini Kak Sari ajarin. Lihat yang paling depan dan paling belakang. 1 ditambah 50. 1 ditambah 50 berapa? 51. Oke. Sekarang lihat yang 2. 2 kita pasangkan dengan 49. 2 ditambah 49 berapa, Dek? 51 juga. Nah, kalau yang 3 kita pasangkan dengan 48. 3 ditambah 48, 51 juga. Oh, berarti semuanya nanti 51, 51, 51, 51 kalau dipasang-pasangkan. Nah, masalahnya ada berapa pasang kalau ada sampai 50 ini? Ada 25 pasang.
Jadi hasilnya adalah ya kita hitung aja ya, 51 dikali 25. Itu dia. Yuk kita hitung. 51 25. 1 kali 5 5, 5 kali 5 25. 2 kali 1 2, 2 kali 5 10 di total. Ini 5, ini 7, ini 2, ini 1. Berarti 1 2 7 5. Satuannya apa? Ton. Jadi inilah apa tadi total hasil produksi salak Pak Margono hingga tahun ke-50 ada 1275 ton. Oke, jadinya kesimpulannya ditulis sendiri ya, bisa ya. Oke, Kak Sari sudahin dulu video kita kali ini. Yang mau gabung di grup boleh tanya-tanya ke nomor WA-nya Kak Sari ya, 081456109870. Ini nanti grup khusus anak-anak kelas 7 se-Indonesia. Tanya-tanya aja dulu. Terima kasih banyak adik-adik, selamat belajar ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kalau kamu suka sama videonya Kak Sari, silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.